Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ariel Ditama dengan NIM 241711006. Saya berasal dari program studi administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama itu saya mengambil materi dari kelompok 5, yaitu teori kebutuhan. Teori kebutuhan, ya, salah satu yang mengemukakan teori kebutuhan yaitu Abraham Maslow atau Maslow Need Hierarchy Theory, menyatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari beragam jenis, yaitu kebutuhan biologis dan psikologis yang dapat berupa material atau maupun non materi. Teori ini juga menjelaskan bahwa manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Maksudnya itu kebutuhan sehari-hari. Habis itu baru kita hedon. Ya, selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup secara fisik. Ini merupakan bagian paling bawah dari hierarki kebutuhan Maslow, karena jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Contoh kebutuhan psikologis ini, salah satunya yang paling gampang itu yaitu makanan dan minuman. Yang kedua ini yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja. Kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja adalah aspek penting yang harus dipenuhi dalam suatu lingkungan kerja untuk melindungi pekerja dari risiko cedera, penyakit, maupun bahaya yang lainnya. Berikut yaitu kebutuhan utama dalam keamanan dan keselamatan kerja. Salah satu contohnya yaitu penyediaan peralatan keselamatan seperti helm, sarung tangan, kacamata pelindung, masker, maupun sepatu keselamatan, maupun pakaian kerja yang sesuai. Yang ketiga atau yang selanjutnya itu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang muncul karena manusia merupakan makhluk sosial dan harus menjalin hubungan dengan orang lain. Kebutuhan ini meliputi rasa cinta, memiliki teman, maupun berinteraksi. Ya, itu contohnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi atau need for achievement adalah teori yang menjelaskan bahwa motivasi seseorang ditentukan oleh keinginan untuk meraih prestasi. Teori ini dikemukakan oleh David McLean. Contoh dari teori ini yaitu yang pertama, berani mengambil risiko. Ya, itu aja contohnya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akulitasi diri. Kebutuhan akulisasi diri adalah keinginan seseorang untuk mencapai potensi penuhnya dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikologi yang bernama Abraham Maslow sebagai salah satu kebutuhan tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ini implementasi teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya implementasi ini yaitu contoh penerapannya. Yang teori Maslow atau hierarki kebutuhan Maslow dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami apa yang memotivasi perilaku manusia. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori Maslow. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, fokus pada kehidupan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, memahami hubungan antar hubungan. Saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu kesimpulan teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kesimpulan teori kebutuhan ini menurut Abraham Maslow itu yaitu bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang lebih kompleks. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami motivasi manusia dan bagaimana kebutuhan tersebut mempengaruhi perilaku. Oke, itu materi pertama tentang teori kebutuhan. Yang kedua ini
kita akan menjelaskan tentang manajemen. Ya, arti manajemen. Manajemen adalah proses untuk mengatur, merencanakan, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai suatunya tujuan. Manajemen ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk individu maupun untuk suatu kelompok. Perkembangan selanjutnya itu perkembangan generasi manajemen. Yang pertama itu yaitu jungle management, adalah istilah yang merujuk pada pendekatan manajemen yang tidak terstruktur. Pendekatan ini seringkali membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, dan keputusan yang cepat karena lingkungan yang tidak pasti. Yang kedua itu yaitu manajemen by direction, adalah gaya manajemen di mana seseorang pemimpin atau manajer yang memberikan arahan yang sangat spesifik dan detail kepada bawahannya mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan hal tersebut harus diselesaikan. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama itu dalam struktur manajemen organik, anggota tim harus aktif berkolaborasi dan berdebat secara konstruktif untuk mendapatkan manfaat maksimal. Hal mengembangkan hubungan yang akan meningkatkan efektivitas tim dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua itu fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap manajemen adalah fungsi-fungsi yang mendukung pelaksanaan fungsi utama manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan maupun pengendalian. Fungsi pelengkap ini berperan untuk memastikan efisiensi dalam operasional atau bekerja. Contohnya yaitu komunikasi dan pengambilan keputusan yang sangat cepat. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen terbagi oleh beberapa pembagian, yaitu yang pertama itu yaitu prinsip pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab disiplin. Yang ketiga, kesatuan perintah atau unity of command. Yang keempat, kesatuan pengarahan atau unity of direction. Yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, penggajian karyawan. Yang selanjutnya yaitu pemusatan atau centralization. Oke, yang selanjutnya yaitu unsur penggerak dalam manajemen. Unsur-unsur penggerak ini yang paling utama itu yaitu manusia. Manusia itu adalah unsur terpenting dalam manajemen karena manusia yang mengelola dan mengoperasikan unsur-unsur lainnya. Yang selanjutnya yaitu uang, unsur yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja, membeli bahan baku, dan membayar biaya perawatan mesin atau alat. Yang selanjutnya itu bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu metode, unsur yang mendukung metode kerja yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu mesin, unsur yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dan memperkecil biaya produksi. Dengan menggunakan mesin tentunya hasil akan maksimal dan cepat. Yang selanjutnya yaitu pasar. Pasar ini yaitu tempat menyalurkan hasil produksi dan salah satu faktor pendorong peningkatan hasil produksi. Yang selanjutnya itu teori manajemen. Teori manajemen ada 3 teori. Yang pertama itu yaitu teori insentif. Teori insentif manajemen adalah bagian dari kompensasi yang diberikan untuk memotivasi pekerja agar produktivitasnya itu sangat tinggi. Teori insentif dapat diberikan dalam bentuk uang atau jaminan sosial seperti kartu kesehatan. Yang selanjutnya yaitu adalah teori hubungan manusia. Teori hubungan manusia adalah aliran pemikiran yang berfokus pada kepuasan pekerja, organisasi tempat kerja,
dan cara meningkatkan produktivitas karyawan. Teori ini menekankan pada pentingnya hubungan sosial dan interaksi antara anggota organisasi. Yang ketiga yaitu teori perilaku. Teori perilaku adalah teori yang mempelajari hubungan antara keyakinan dan perilaku, serta bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku membentuk niat perilaku individu. Teori perilaku ini juga bisa merujuk pada teori perilaku konsumen, seperti kepuasan konsumen, seperti membeli barang, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa. Teori ini membantu perusahaan memprediksi kapan konsumen akan melakukan pembelian. Baik, itu saja dua materi yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.